subscribe dan tekan tanda loncengnya ya. Halo adik-adik, selamat datang di channel Iji Course. Pada video kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10 mengenai larutan air. Nah, dari katanya saja ada kata elektro yang artinya itu listrik ya adik-adik. Nah, jadi kita akan membahas mengenai larutan-larutan yang dapat menghantarkan listrik dan larutan-larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Jadi tidak semua larutan itu bisa menghantarkan listrik ya adik-adik. Oke, mari kita bahas dulu perbedaan mengenai kedua larutan ini. Oke, selain perbedaan berdasarkan daya hantarnya, perbedaan lainnya yang pertama adalah untuk larutan elektrolit. Larutan elektrolit ini dapat diionisasikan ya, atau dapat terionisasi. Nah, sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu tidak dapat terionisasi. Oke, kebalikannya ya, tidak dapat terionisasi. Berikutnya lagi adalah untuk larutan elektrolit itu berasal dari asam, dari basa, dan garam. Oke, mengenai asam, basa, dan garam ini akan kita pelajari lebih lanjut ya di bagian larutan elektrolit saja. Nah, sedangkan untuk larutan elektrolit ya selain asam, basa, dan garam ada seperti alkohol, ada seperti glukosa dan lain sebagainya ya. Kita juga akan bahas ini lebih rinci di bagian larutan elektrolit. Nah, itu dia tuh perbedaan dasarnya ya selain daya hantar. Berikutnya kita akan bahas mengenai larutan elektrolit. Nah, ini khusus larutan elektrolit saja. Jadi larutan elektrolit ini sendiri dibagi menjadi dua ya adik-adik. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Ya, jadi ada yang hantar listriknya itu ada yang kuat, ada yang daya hantar listriknya itu lemah. Perbedaan terletak di mana? Itu terletak di derajat ionisasinya. Ya, atau derajat ionisasi itu atau alfa ya. Nah, untuk elektrolit kuat, derajat ionisasi atau biasa disimbolkan dengan alfa itu nilainya adalah sama dengan 1 ya. Jadi kalau untuk elektrolit kuat, jika nanti kita akan belajar mengenai mol ya, ada ya adik satuan dari jumlah zat itu. Jika misalkan untuk elektrolit kuat, berapa mol yang tersedia itu dia akan terionisasi semua. Nah, kalau misalnya elektrolit lemah itu dia tidak terionisasi semua, ada molekul yang tinggal. Jadi kita juga akan belajar mengenai kesetimbangan di situ ya kalau misalkan ionisasinya. Oke, jadi ini sebagai pengenalan saja. Untuk elektrolit lemah, nilai derajat ionisasinya itu berada di antara 0 sampai dengan 1. Nah, itu dia ya. Ya, kalau misalkan untuk non-elektrolit itu derajat ionisasinya langsung saja sama dengan 0 karena tidak dapat ionisasi kan. Nah, gitu. Oke, nah elektrolit kuat ini karena tadi kan kita udah belajar ya bahwa yang termasuk ke dalam larutan elektrolit adalah asam, basa, dan garam. Nah, untuk elektrolit kuat itu adalah asam kuatnya, lalu basa kuat, dan garam. Oke, sedangkan untuk elektrolit lemah itu berasal dari asam lemah dan basa lemah. Dua-dua itu ya, tidak ada garam lemah, garam kuat ya adik-adik. Oke, nah kita akan belajar apa-apa saja asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah ini. Asam kuat atau saya singkat sebagai AK ya, asam kuat ini hanya ada 7 ya adik-adik. Apa aja? Itu adalah HCl, HBr, Hi, HNO3, HClO4, dan yang terakhir adalah H2SO4. Ya, hanya ini ya adik-adik untuk asam kuat. Oke. Nah, berikutnya untuk basa kuat, apa-apa saja sih basa kuat? Itu adalah logam yang berasal dari golongan 1A
dan golongan 2A. Oke, di golongan 1A ada apa aja? Ada LiOH ya, lithium hidroksida. Lalu ada NaOH, KOH, RbOH, lalu CSOH, dan selanjutnya untuk golongan 2A ada MgOH 2 kali, ada CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali. Berikutnya ada garam ya. Nah, garam ini yang berasal dari ion-ion asam, anion, dan ion kation sebenarnya ya. Seperti apa? Ada NaCl ya. Garam tidak hanya NaCl saja, CaCl2 juga termasuk garam, KCl juga termasuk garam, dan seterusnya adik-adik ya. Nanti kita akan lihat kayak gimana sih ngebedain ini garam atau bukan. Kita lihat aja apakah penyusunnya berasal dari logam dan non logam. Nah, kalau iya bisa jadi itu adalah garam, atau kalau misalkan dia itu berasal dari anion dan kation. Tapi Dede harus lebih pelajari lebih dahulu mengenai anion dan kation ya. Oke, berikutnya untuk elektrolit lemah ya. Nah, yang elektrolit lemah itu berarti tadi sudah saya jelaskan bahwa berasal dari asam lemah dan basa lemah. Nah, apa-apa saja sih Kak asam lemah ini? Wah, asam lemah ini ada banyak juga adik-adik. Contohnya nih seperti CH3COH. Ini termasuk asam lemah ya, ini asam asetat. Lalu ada juga HCOH atau asam formiat ya. Ada juga H3PO4. Ini juga merupakan asam lemah. Oke, pokoknya asam-asam selain yang ini asam kuat tadi ya. Ada HCN. Ada juga H2S. Pokoknya banyak nih asam lemah ini. Ya, adik-adik perlu ingat hanya asam kuat aja. Pokoknya selain yang 6 ini, itu semua adalah asam lemah. Oke, berikutnya untuk basa lemah ya, seperti ALOH 3 kali. Oke, ini adalah basa lemah, dan juga ada NH3. Juga adalah basa lemah. NH3 atau sebenarnya jika direaksikan dalam air tuh jadi NH4OH, ini sama ya adik-adik. Nah, itu dia untuk basa lemah. Oke, nah itu untuk larutan elektrolit ya. Jadi perbedaannya terletak di derajat ionisasi ini. Jika elektrolit kuat, alfanya sebenarnya 1. Kalau untuk elektrolit lemah, alfanya berada di antara 0 sampai dengan 1. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai larutan non-elektrolit. Nah, larutan non-elektrolit ini itu tidak dapat menghantarkan listrik. Mengapa dia tidak dapat menghantarkan listrik? Karena zat terlarutnya itu tidak dapat terionisasi, gitu ya, sudah kita bahas di awal. Nah, apa saja sih contoh dari larutan non-elektrolit ini? Pokoknya selain asam ya, selain semua asam, semua basa, dan semua garam itu merupakan larutan non-elektrolit. Seperti apa? Seperti golongan alkohol gitu ya. Golongan alkohol ini biasanya diciri khasi oleh akhiran ol-nya ya. Ada akhiran ol. Seperti apa nih akhiran ol? Contoh seperti etanol. Oke, ada lagi butanol. Nah, ini kan diakhiri dengan ol semua ya adik-adik. Nah, ini merupakan larutan non-elektrolit. Apalagi contoh yang lain, ada urea ya. Urea atau CONH 2 kali, NH2 2 kali. Nah, urea. Lalu ada juga golongan-golongan dari karbohidrat. Oke, saya tulis karbohidrat aja. Sebenarnya ini diakhiri, ditandai oleh akhiran osa biasanya ya. Contohnya apa nih? Ada glukosa. Oke, ada fruktosa.
ada selulosa, dan masih banyak lainnya ya Dedik. Nah itu dia contoh-contohnya. Oke, pokoknya selain asam, basa, dan garam. Nah itu dia dari mengenai contoh dari larutan non elektrolit ya. Ingat, non elektrolit artinya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Oke, dia tidak punya daya hantar. Oke, yang berikutnya kita akan lihat mengenai alat uji dari elektrolit. Nah, jadi seperti ini alat uji elektrolit. Uji larutannya apakah dia elektrolit atau tidak. Jadi larutannya dimasukkan ke dalam gelas atau wadah, lalu dicelupkan elektroda dan dihubungkan ya ke bola lampu dan juga sumber energi ya, ini adalah baterai. Lalu, nah adik-adik untuk perbedaan dari elektrolit kuat saya singkat menjadi EK. Lalu ada elektrolit lemah dan non elektrolit. Oke. Nah, untuk elektrolit kuat, ketika ini adalah larutan elektrolit kuat, maka lampu akan menyala terang. Oke, dia akan menyala sangat terang. Lalu di sekitar elektroda ini akan terdapat banyak gelembung gas. Nah, itu dia ya. Seperti ya, adik-adik tahu kan kalau misalkan ada soda itu, kalau kita masukkan seperti sendok itu kadang suka ada buih-buih gas ya menempel di sini ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan ini merupakan elektrolit kuat, di sini nih banyak yang sekitar sini ada gas-gas seperti itu. Nah, kalau elektrolit lemah, kadang lampunya redup. Oke, lampunya redup dan sedikit gelembung gas. Oke, karena kenapa? Karena derajat ionisasinya itu dia tidak mengion sempurna ya, adik-adik, masih ada molekul-molekul dari senyawanya yang tidak terionisasi. Oke, atau terkadang nih lampunya juga kadang mati gitu ya, tapi ada gelembung gas. Nah, sedangkan untuk non elektrolit ini lampunya mati dan tidak ada gelembung gas. Oke, saya singkat, tidak ada gas saja ya, tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda ini. Oke, itu dia adik-adik, itu alat uji elektrolitnya. Berikutnya kita akan lihat bagaimana hubungan dari sifat elektrolit dengan ikatan kimia. Nah, jadi senyawa larutan-larutan elektrolit ini berasal dari senyawa yang ikatannya ionik dan kovalen polar ya. Terus yang polar tidak, itu tidak menghantarkan listrik. Nah, tapi kalau misalkan larutan elektrolit yang berasal dari ikatan ionik ya, maksudnya senyawanya ini ikatan itu adalah ikatan ionik, maka dalam wujud padatan ya, dalam wujud padatan dia itu tidak dapat menghantarkan listrik. Itu tidak dapat menghantarkan listrik, tapi dalam bentuk lelehannya dia dapat menghantarkan listrik. Lalu dalam bentuk larutannya dia juga dapat menghantarkan listrik. Nah, apa sih perbedaan antara lelehan dengan larutan? Ya, adik bayangkan misalkan ada garam ya. Garam kita lelehkan saat kita panaskan supaya meleleh, ya, tanpa penambahan air, maka itu yang disebut sebagai lelehan. Kalau misalnya kita tambahkan air, berarti sudah ada pelarut di situ. Nah, makanya disebut larutan kan? Maka ketika kita tambahkan pelarut atau air, dia disebut sebagai larutan. Itu perbedaannya ya. Oke, berikutnya jika larutan elektrolit itu berasal dari senyawa yang memiliki ikatan kovalen polar, maka dalam bentuk padatannya dia tidak dapat menghantarkan listrik. Dalam bentuk lelehannya juga dia tidak dapat menghantarkan listrik. Akan tetapi dalam bentuk larutan dia dapat menghantarkan listrik. Ya, jadi untuk ionik hanya lelehannya saja. Oke, itu dia. Oke. Nah, mari kita bahas contoh-contoh soal ya yang sering keluar di sepertinya ujian-ujian sekolah adik-adik ya, seperti ujian kenaikan kelas atau yang lainnya. Oke, next kita akan bahas soal yang pertama. Yang pertama, larutan dari senyawa berikut ini yang tergolong larutan non elektrolit adalah, sesuai dengan yang sudah kita bahas tadi, bahwa larutan non elektrolit adalah selain asam, basa, dan garam. Mari kita lihat. Yang A soda api, B tawas, C garam dapur, D urea, E cuka. Nah, adik-adik mungkin dari sini sudah bingung ya, selain asam, basa, dan garam, sedangkan
kok saya belum tahu apa-apa saja asam basa dan garam itu. Nah gitu ya. Oke, kalau misalnya ketemu soal seperti ini sebagai tambahan informasi buat adik-adik saja. Nah kalau kita lihat seperti ini kan sudah pasti C bukan ya, karena ada kata-kata garam dapur. Oh ini pasti sudah pasti garam yang memiliki rumus kimia NaCl ya. Ini bukan, ini pasti bukan larutan non elektrolit ya, dia adalah elektrolit kuat. Berikutnya, di sini ada cuka ya. Cuka itu kan asam ya adik-adik. Nah tuh kita tulis di sini rumus kimianya adalah CH3COOH. Dan ini juga bukan larutan non elektrolit ya. Cuka adalah elektrolit lemah. Oke, maka di sini manakah yang merupakan larutan non elektrolit? Mari kita lihat satu persatu. Ada soda api. Nah, soda api ini adik-adik rumus kimianya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Dan ini merupakan basa. Nah, ini adalah basa yang kuat ya, karena termasuk dari logam golongan 1. Nah, berarti ini juga bukan. Berikutnya ada tawas. Tawas ini memiliki rumus kimia Al2SO4 3 kali. Atau namanya adalah aluminium sulfat. Dan ini merupakan garam ya, karena berasal dari anion dan kation. Juga bukan. Jadi jawaban yang tepat apa? Urea ya. Di contoh sebenarnya tentang larutan non elektrolit saya sudah memberitahukan bahwa urea adalah larutan non elektrolit atau biasa rumus kimianya adalah CONH2 2 kali. Dan jawaban yang tepat adalah D. Oke, mari kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, ini merupakan UN 2016 adik-adik. Keluar di sangat banyak kode-kode dari UN ya. Perhatikan data percobaan uji larutan berikut. Oke, di sini ada keterangan, ada elektroda dan di lampu ya. Langsung saja kita baca. Pasangan senyawa yang merupakan elektrolit kuat dan non elektrolit berturut-turut dinyatakan oleh larutan nomor. Mari kita lihat yang pertama. Yang pertama ini katanya elektroda tidak ada gelembung dan lampunya padam. Nah ini sudah pasti non elektrolit ya. Oke, karena tidak ada gelembung dan padam. Dan ternyata kalau dia diperhatikan yang non elektrolit yang tidak ada gelembung dan padam itu hanya di nomor 1. Yang lainnya ada gelembung namun sedikit gitu kan. Terus ada yang lampunya redup, ada yang banyak gelembung dan ada yang menyala. Berarti yang elektrolit itu hanya yang di nomor 1. Berarti kan kalau pertanyaan seperti ini elektrolitku walaupun kita nggak tahu nomor berapa, yang sudah pasti non elektrolit itu adalah di nomor 1. Jadi jawaban yang tepat apa? Dodol ya. Nah itu D yang benar. Nah kita lihat di sini nih yang benar nggak nih, nomor 5 itu elektrolit kuat. Benar, karena banyak gelembung dan lampunya juga menyala, dan ini menyala kuat ya walaupun tidak ada keterangan. Berbeda kalau yang lainnya ya, itu yang lainnya 2 sampai dengan 4 itu adalah elektrolit lemah. Kenapa? Karena di sini ada yang sedikit gelembung dan padam, lalu ada sedikit gelembung dan redup. Terus ini ada banyak gelembung namun redup. Ini adalah elektrolit lemah. Oke, next ke soal yang berikutnya. Soal yang ketiga, senyawa yang dapat mengantarkan arus listrik dan memiliki ikatan ionik. Oke, berarti ikatan ionik itu ya kan adik-adik kita sudah belajar ikatan kimia. Itu berasal dari mana? Dari logam dan non logam. Itu adalah ikatan ionik ya. Jadi kalau kita mencari seperti ini, cari aja dulu mana yang logam dan non logam. Contohnya nih NH3 ini berasal dari unsur nitrogen dan hidrogen. Oke, ini adalah non logam dengan non logam, berarti salah ya adik-adik. Nah, karena kan biasanya ciri dari logam itu diberi akhiran biasanya ya. Tidak semua memang. Kenapa? Karena ada helium. Helium itu berakhiran tapi bukan logam, melainkan non logam, ya kan? Berikutnya yang B ada NaCl, natrium klorida, ya kan? Berarti ini adalah pasangan logam dengan non logam. Berarti NaCl itu memiliki ikatan ionik, tapi bisa nggak mengantarkan listrik? Kita lihat ya, di sini ada wujud padatan. Nah, adik-adik ingat ke tabel yang sebelumnya sudah saya berikan kan, bahwa jika ikatan ionik yang berasal dari padatan atau solid itu tidak dapat mengantarkan listrik, berarti salah.
Berikutnya yang C ada HCl, hidrogen dengan klorin. Nah, ini adalah non-logam dan non-logam, berarti bukan ikatan ionik ya. Berikutnya yang D ada KCl. Ini adalah kalium dan klorin. Pasangan logam dengan non-logam, berarti ini ikatan ionik. Tapi bisa nggak mengantarkan listrik? Kita lihat wujudnya apa. Di sini L itu liquid ya, atau lelehan. Nah, berarti kalau lelehan itu yang terleburan ya, itu bisa menghantarkan listrik ya untuk ikatan ionik. Jadi jawaban yang tepat adalah dodol. Ini mengarah ke tabel yang sebelumnya ya, hubungan antara ikatan kimia dengan keelektrolitan. Oke, yang terakhir adalah E ya, kita lihat juga ini CH3COH ini. Nah, ini merupakan non logam semua ya, berarti ini bukan ikatan ionik melainkan ikatan kovalen. Oke, aquos. Nah, tapi ini bisa mengantarkan listrik ya adik-adik, karena sini aquos. Kalau misalkan di sini L liquid, nah ini adalah ikatan kovalen yang tidak dapat menghantarkan listrik. Karena apa? Karena di sini liquid. Liquid itu atau lelehan itu tidak dapat menghantarkan listrik. Soal yang terakhir, di antara senyawa berikut ini jika dilarutkan dalam air, larutan yang paling banyak menghasilkan ion adalah, nah yang pertama adik-adik yang perlu kita ketahui, larutan yang paling banyak menghasilkan ion itu pasti adalah elektrolit kuat ya. Nah yang kedua, kita cari yang memiliki valensi terbesar. Oke, nah itu saja. Yang pertama kita cari dulu mana elektrolit kuat. A, KNO3. Nah ini ada kalium nitrat. Nah ini adalah garam ya. Benar, ini adalah elektrolit kuat. B, CH3CONA ini juga adalah garam. C, ini juga adalah garam. Oke, D, ini adalah non elektrolit ya, atau urea. Sudah pasti salah. E juga adalah garam. Nah sekarang kita lihat mana valensi yang paling besar ya. Nah untuk KNO3, nah kalau adik-adik belum paham mengenai valensi, ini bisa diionisasikan juga ya. Kita belajar ionisasi di sini. Oke. Nah di sini adik-adik juga sudah harus paham mengenai anion dan kation. Sebenarnya kita akan pelajari lebih lanjut di tata nama senyawa. Tapi di sini saya akan berikan sedikit saja tambahan. Ya, contohnya KNO3 kan kalau diionisasikan menjadi K positif dan NO3 min. Oke, itu CH3CONA juga adalah valensi 1 ya, sama dengan yang satu ini KNO3 ini. Ini juga adalah garam valensi 1. Ini CH3COO min ditambah Na positif. Lalu NH4Br juga seperti itu. Sama, inilah valensi 1. NH4 positif ditambah Br min. Nah, untuk yang E, ini adalah basa bervalensi 2 ya. Karena di sini nih ada duanya nih. Oke. Ini kalau diionisasikan menjadi Ca2 positif ditambah 2OH min. Nah, kenapa saya mengatakan valensi terbesar itu memiliki ion yang paling banyak? Karena kita lihat di sini nih, contoh kayak NO3 hanya ada satu ion positif dan satu ion negatif ya, jadi totalnya 2 ion. Nah, begitu juga yang CH3CONA itu hanya satu ion negatif, satu ion positif, sama ya. Nah, kenapa CaOH 2 kali ini memiliki ion paling banyak? Kita lihat nih. Ada satu ion positif ya, di sini kan koefisien ya adik-adik, ini kan satu nih, cuma nggak ditulis ya karena dia jumlahnya 1. Ditambah ini ada 2 ion negatif, 1 tambah 2 ada 3. Nah ini yang paling banyak, jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Nah itu dia. Oke, nanti kita akan belajar lebih lanjut di materi tata nama senyawa untuk memahami mengenai kation dan anion ya, dan juga harus dihafalkan. Oke, sekian pembahasan kita mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa selalu dukung channel ini adik-adik. Oke, sampai ketemu di video-video kita yang berikutnya.